Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Nur Hasanah dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 240104000231. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang teori-teori yang ada di dalam ilmu komunikasi. Teori yang pertama yaitu teori komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang terjadi di dalam diri seseorang. Di dalam komunikasi ini, pengirim dan penerima adalah individu yang sama. Komunikasi intrapersonal melibatkan pemikiran, refleksi, perasaan, dan dialog internal yang membantu seseorang untuk memahami dirinya sendiri, memproses informasi, dan mengambil keputusan. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri komunikasi intrapersonal. Yang pertama, bersifat internal. Komunikasi ini terjadi pada pikiran dan hati seseorang tanpa melibatkan pihak eksternal. Yang kedua, terjadi terus-menerus. Komunikasi ini terjadi hampir setiap saat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang ketiga, bersifat reflektif, yang bertujuan untuk mengintrospeksi diri, analisis diri, atau pemecahan masalah. Yang keempat yaitu bersifat pribadi. Komunikasi ini hanya diketahui oleh individu yang mengalaminya. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk komunikasi intrapersonal. Yang pertama yaitu dialog internal. Dialog internal merupakan percakapan yang terjadi dalam diri seseorang. Misalnya, seseorang bertanya pada dirinya sendiri, apakah keputusan ini sudah benar? Yang kedua, ada pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan cara individu memproses data, membuat kesimpulan, atau memecahkan masalah. Yang ketiga, ada refleksi diri, yaitu mengkaji pengalaman, tindakan, atau emosi untuk memahami diri lebih baik. Yang keempat, ada visualisasi, yaitu membayangkan sesuatu sebelum melakukannya, seperti membayangkan presentasi sebelum tampil. Selanjutnya ada fungsi komunikasi intrapersonal. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat membantu individu mengevaluasi pilihan dan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah dapat memberikan ruang untuk berpikir dan mencari solusi suatu masalah. Yang ketiga, ada pengendalian diri. Pengendalian diri dapat membantu seseorang mengelola emosi dan reaksi terhadap situasi tertentu. Yang keempat, ada peningkatan diri. Peningkatan diri dapat membantu introspeksi diri untuk memperbaiki kekurangan dan mengenali potensi diri. Yang kelima, ada motivasi. Motivasi dapat menginspirasi diri sendiri untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada contoh komunikasi intrapersonal. Yang pertama yaitu merenungkan tujuan hidup. Yang kedua yaitu berpikir tentang jawaban atas pertanyaan sebelum mengungkapkannya. Yang ketiga, mengkritik atau memotivasi diri sendiri melalui dialog batin. Yang keempat, yaitu mengatasi rasa takut dengan berbicara pada diri sendiri seperti, aku bisa melakukannya. Teori yang kedua yaitu teori komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi ini melibatkan penggunaan ekspresi wajah, bahasa tubuh, gerakan, intonasi suara, penampilan,
dan elemen lainnya untuk menyampaikan pesan atau makna. Komunikasi nonverbal seringkali melengkapi, memperkuat, atau bahkan menggantikan komunikasi verbal. Selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu bersifat universal. Beberapa bentuk komunikasi nonverbal seperti ekspresi emosi dasar, senyum, marah, sedih, bersifat universal di berbagai macam budaya. Yang kedua yaitu tidak menggunakan kata-kata, namun berupa gerakan tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terjadi secara terus-menerus. Seseorang selalu memberikan sinyal nonverbal, baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang keempat yaitu kontekstual. Makna komunikasi nonverbal sangat bergantung pada konteks, situasi, dan budaya. Selanjutnya, ada fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu melengkapi komunikasi verbal, seperti memberikan konteks tambahan atau memperjelas pesan verbal. Yang kedua yaitu mengganti komunikasi verbal. Digunakan saat kata-kata tidak diperlukan, seperti melambaikan tangan untuk menyapa seseorang. Yang ketiga yaitu mengatur interaksi, seperti menunjukkan giliran berbicara atau menandai kapan seseorang harus berhenti berbicara. Yang keempat yaitu mengekspresikan emosi, yaitu menyampaikan perasaan melalui ekspresi wajah seperti intonasi suara dan gestur tubuh. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling kuat. Ekspresi wajah seperti senyum, cemberut, atau alis terangkat dapat menunjukkan emosi tertentu. Yang kedua yaitu gerakan tubuh atau kinestik. Gerakan tubuh meliputi postur tubuh, gestur tangan, dan gerakan lainnya. Contohnya yaitu mengangguk sebagai tanda setuju. Yang ketiga yaitu kontak mata. Kontak mata menunjukkan perhatian, ketertarikan, atau kejujuran. Yang keempat ada paralinguistik. Paralinguistik merupakan elemen vokal seperti intonasi, kecepatan berbicara, nada suara, dan jeda. Contohnya yaitu nada suara yang tegas menunjukkan suatu keyakinan. Yang kelima yaitu sentuhan atau haptik. Komunikasi nonverbal menggunakan sentuhan fisik untuk menyampaikan pesan. Contohnya berjabat tangan atau tepukan di bahu. Yang keenam ada simbol nonverbal. Simbol nonverbal bisa berupa objek atau tanda yang memiliki makna tertentu. Contohnya lambang cinta berupa hati atau warna merah sebagai simbol peringatan. Yang terakhir ada contoh komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama mengangguk saat setuju dalam percakapan, yang kedua melambaikan tangan untuk menyapa atau berpamitan, yang ketiga ekspresi wajah yang menunjukkan kebahagiaan saat menerima hadiah, yang keempat yaitu postur tubuh tegak untuk menunjukkan rasa percaya diri, yang kelima nada suara yang rendah untuk menunjukkan kesedihan. Teori yang ketiga yaitu komunikasi media baru. Komunikasi media baru adalah proses komunikasi yang menggunakan teknologi digital, internet, dan platform interaktif untuk menyampaikan pesan. Media baru merujuk pada bentuk komunikasi yang berbeda dari media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar karena sifatnya yang interaktif dan berbasis teknologi dan memungkinkan kolaborasi serta partisipasi langsung dari pengguna. Selanjutnya, ada ciri-ciri komunikasi media baru. Yang pertama yaitu berbasis digital. Informasi yang disampaikan dalam format digital memungkinkan distribusi yang cepat dan efisien. Yang kedua yaitu interaktif. Pengguna dapat berpartisipasi secara langsung, memberikan umpan balik,
dan berinteraksi dengan konten atau pengirim pesan. Yang ketiga yaitu multimedia, menggabungkan teks, gambar, audio, video, dan elemen lainnya dalam satu platform. Yang keempat yaitu aksesibilitas global, dapat diakses oleh pengguna dari berbagai belahan dunia melalui internet. Yang kelima yaitu personalisasi, pengguna dapat mengatur konten sesuai preferensi mereka seperti feed media sosial. Yang keenam yaitu real time, informasi dapat diperbarui dan diterima secara instan. Yang ketujuh yaitu desentralisasi, tidak tergantung pada institusi atau struktur hierarki tradisional. Siapa saja dapat menjadi produsen atau konsumen informasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi media baru. Yang pertama yaitu ada media sosial. Platformnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn yang memungkinkan pengguna berbagi konten, berkomunikasi, dan membangun jaringan. Yang kedua ada situs web dan blog, platform online untuk membagikan informasi, pendapat, atau konten kreatif baik oleh individu maupun organisasi. Yang ketiga ada aplikasi pesan instan. Alatnya yaitu seperti WhatsApp, Telegram, atau Messenger yang memungkinkan komunikasi personal atau grup secara cepat. Yang keempat yaitu ada streaming dan video on demand seperti YouTube, Netflix, atau Spotify yang menyediakan akses ke konten video dan audio kapan saja. Yang kelima ada virtual reality dan augmented reality, teknologi yang menciptakan pengalaman imersif bagi pengguna, sering digunakan dalam game, pelatihan, atau pemasaran. Yang keenam ada platform e-commerce, situs dan aplikasi seperti Amazon, Shopee, atau Tokopedia yang memungkinkan transaksi jual beli secara online. Selanjutnya ada keuntungan komunikasi media baru. Yang pertama yaitu kecepatan. Informasi dapat disebarkan dalam hitungan detik. Yang kedua yaitu interaktivitas. Pengguna dapat memberikan respons atau umpan balik secara langsung. Yang ketiga, fleksibilitas. Informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang keempat yaitu jangkauan yang luas. Media baru dapat menjangkau audiens global tanpa ada batas geografis. Yang kelima yaitu biaya yang rendah. Dibandingkan dengan media tradisional, media baru seringkali lebih murah untuk memproduksi dan mendistribusikan konten. Selanjutnya ada tantangan dalam komunikasi media baru. Yang pertama yaitu informasi yang berlebihan. Banyaknya informasi yang didapat membuat audiens sulit memilah mana yang relevan, mana yang kredibel. Yang kedua yaitu penyebaran informasi palsu. Media baru sering digunakan untuk menyebarkan hoax atau berita palsu. Yang ketiga yaitu keamanan dan privasi. Resiko pelanggaran data atau penyalahgunaan informasi pribadi. Yang keempat yaitu digital divide. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Yang kelima yaitu distraksi. Media baru dapat menyebabkan gangguan atau kecanduan yang mempengaruhi produktivitas. Selanjutnya, ada peran media baru dalam komunikasi modern. Yang pertama yaitu komunikasi personal. Komunikasi personal memungkinkan individu untuk tetap terhubung dengan keluarga, teman, atau rekan kerja melalui aplikasi pesan dan media sosial. Yang kedua yaitu pemasaran atau branding.
Media baru menjadi alat utama dalam strategi pemasaran digital untuk menjangkau audiens target. Yang ketiga, penyebaran informasi. Penyebaran informasi digunakan untuk menyampaikan berita, edukasi, dan kampanye sosial. Yang keempat yaitu pengembangan komunitas. Media baru memungkinkan pembentukan komunitas daring yang berbagi minat atau tujuan yang sama. Yang kelima yaitu inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas memberikan platform bagi individu atau organisasi untuk mengekspresikan ide kreatif. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.